Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiano Maulana Alayubi, NIM 2288204048. Dalam video ini saya akan membahas dinamika masyarakat kolonial Batavia pada abad ke-17 dan ke-18 berdasarkan kajian dari buku The Social World of Batavia karya Jane Jalman Taylor. Langsung saja bab 2, pertumbuhan masyarakat permukiman. Pada abad ke-17, Batavia berkembang dari pos dagang menjadi pusat pemerintahan VOC di Asia. Struktur sosial yang terbentuk sangat hierarkis, di mana kekuasaan dan kekayaan hanya bisa diraih melalui jabatan tinggi dalam birokrasi VOC. Pernikahan antara laki-laki Eropa dan perempuan Asia menjadi fondasi terbentuknya masyarakat mestizo, yakni masyarakat campuran yang memiliki budaya tersendiri. Bahasa Melayu dan Portugis menjadi bahasa sehari-hari menggantikan bahasa Belanda. Budaya lokal meresap ke dalam kehidupan elit, mulai dari makanan, pakaian, hingga hiburan, seperti gamelan dan ronggeng. Lanjut, bab 3, jaringan masyarakat kolonial abad ke-18. Memasuki abad ke-18, masyarakat Batavia semakin kompleks. Elit kolonial mulai membangun villa-villa mewah di pinggiran kota seperti Depok dan Bogor. Gaya hidup mereka sangat mewah dengan rumah besar, pelayan budak, dan hiburan khas Asia. VOC menerapkan hukum sumptuari untuk mengatur kemewahan berdasarkan status sosial, misalnya siapa yang boleh memakai perhiasan, naik kereta, atau memiliki budak. Perbudakan tetap menjadi fondasi ekonomi dan sosial. Budak tidak hanya bekerja, tetapi juga menjadi pengasuh anak-anak yang secara tidak langsung membentuk identitas budaya generasi berikutnya. Sistem keluarga kolonial sangat bergantung pada hubungan pernikahan, menciptakan jaringan kekuasaan yang tertutup dan berkelanjutan. Selanjutnya, analisis kritis. Sebagai mahasiswa sejarah, saya merasa penting untuk memahami bagaimana masa lalu membentuk struktur sosial kita hari ini. Batavia bukan hanya ibu kota kolonial, tetapi juga cerminan dari proses akulturasi yang kompleks. Saya belajar bahwa sejarah bukan sekedar narasi masa lalu, tetapi juga cermin untuk memahami identitas kita sebagai bangsa. Melalui kajian ini, saya semakin menyadari pentingnya melihat sejarah secara kritis dan reflektif. Kesimpulan. Sebagai generasi muda, mari kita belajar untuk menghargai sejarah bukan hanya sebagai pengetahuan tetapi sebagai bagian dari identitas kita. Dengan memahami sejarah secara kritis, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif dan adil. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.